penghasil tetap untuk mendapatkan kredit itu. Ini yang sedang kami terus-menerus perjuangkan. Kita lihat di sini, saya tadi udah keliling di sini. Rumahnya bagus-bagus sekali. Makanya kalau Palembang nak maju, belilah rumah di Prime Area Expo. Cuma saya nggak tahu apakah MBR tadi kebeli. Mungkin di level menengah ke atas ya. Walaupun luas tanahnya kecil, rumahnya tidak begitu besar, tapi nyaman. Dari situ desain-desainnya udah sangat bagus. Saya harapkan para pengembang perumahan harus lebih serius menggarap pasar perumahan, terutama untuk milenial. Di situ tadi saya lihat ada perumahan untuk milenial di Seri Walk yang berorientasi dengan fasilitas serba digital, konsep serba sharing, serta hunian yang terintegrasi dengan kantor, kerja, dan fasilitas kebutuhan rumah tangga. Di situ nanti bapak-bapak bisa lihat konsep rumah untuk milenial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada saat ini pemerintah Sumatera Selatan menjadi best practice bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam konteks kita telah melakukan pendekatan pembangunan dengan konsep green housing, yaitu rumah yang ramah lingkungan dengan sumber daya yang lebih hemat, bisa menghemat bahan baku, energi, air, serta dapat mengurangi emisi CO2. Kemarin saya sudah bertemu dengan salah satu developer dari Australia. Beliau akan mengembangkan di Palembang rumah yang berbahan dasar recycle dari plastik. Jadi prefabnya itu, styrofoamnya itu di dalamnya juga ada plastik. Jadi recycle dari plastik yang tahan gempa, kemudian tahan api, dan listriknya dia pakai gunakan nanti off grid full menggunakan solar cell, bukan on grid. Kalau on grid masih sharing dengan PLN. Ini off grid. Nah tentunya ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bu Endang tadi, ini kan ada motor listrik. Bagusnya rumahnya green housing, listriknya pakai solar cell, septic tanknya pakai biofuel, motornya motor listrik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini. Saya menginginkan ke depan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, sudah berpikir global, pengembangan kota-kota baru. Kemarin saya bersama Dirut Prumnas, ada lahan sekitar 100 hektar di Talang Keramat, dan itu bisa dikembangkan menjadi kota baru. Dan kemarin juga saya ketemu dengan Bapak Arya Mizat, ada lahan seluas 200 hektar di Mata Merah, dan itu bisa dikembangkan juga menjadi kota baru di kawasan timur Kota Palembang. Apabila nanti ke depan jembatan Musi 3 bisa direalisasikan, ini akan menjadi pengembangan kota baru dengan akses lingkar timur Kota Palembang. Dan saya juga berharap ke depan Keramasan akan menjadi sebuah kota baru sebagai prime mover, central of gravity-nya Kota Palembang, pendamping dari Jakabaring. Kita berharap nanti ada developer yang dapat membangun rumah untuk MBR sehingga kita bisa merelokasi rumah-rumah yang tidak layak huni di pinggiran Sungai Musi. Kenapa? Saya sampaikan di sini, rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan hanya 175.000 unit. Tetapi ketika parameter berubah, maka sekarang kita tertinggi. Rumah tidak layak huni Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi 900.000. Akibat fondasi kayu itu dinilai sebagai rumah tidak layak huni. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara launching Prime RAB Expo 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti Expo, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun.
Al-haqqu min rabbika billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon izin tetap berada di tempat karena kami juga akan mengundang. Selanjutnya kami mengundang founder dari Prime Income Realty, Ibu Endang Wasyati Wirono selaku Ketua Pelaksana. Kami juga mengundang Wakil Ketua Umum 8 Arebi Bapak Paulus Kusumo, Direktur Sriwijaya Pos Bapak Hadi Prayogo. Kami mengundang juga mewakili Pangdam 2 Sriwijaya, berkenan Bapak untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Aufa, berkenan bergabung. Kita akan bersama-sama mengikuti seremoni dari pembukaan Prime Arebi Expo yang ditandai dengan touch screen. Baik, kami persilakan Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk menghadap ke screen yang ada di atas panggung. Dan kita akan bersama-sama menempelkan tangan ya. Dan untuk bersama-sama nantinya untuk memulai bersama opening ceremony dari Prime Arebi Expo Sumatera Selatan. Kita akan hitung mundur bersama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Baik hadirin tamu undangan berbahagia dan pengunjung Palembang Indah Mall, dengan ini Prime Arebi Expo Sumatera Selatan 2022 dimulai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama Bapak Ibu yang berada di atas panggung. Kami persilakan awak media, rekan-rekan pers dan juga tim dokumentasi untuk acara kita pada hari ini untuk mengabadikan momen kebersamaan Bapak Ibu yang berada di atas panggung. Dan tentunya hari pertama Prime Arebi Expo Sumatera Selatan sudah dimulai. Untuk itu Anda bisa mengajak keluarga beserta anak famili untuk hadir di atrium Palembang Indah Mall. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin. Pembukaan Prime Arebi Expo 2022 yang telah secara resmi dimulai hari ini hingga 1 Januari 2023. Dan kami juga menginformasikan Ari bahwasanya setelah ini kita akan langsung mengikuti talk show dalam Prime Arebi Expo 2022. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya untuk hari ini banyak sekali tenan-tenan yang ada di main atrium Palembang Indah Mall. Di antaranya Anda bisa mampir ke tenan dari Bank BRI, kemudian juga ada Bank KB Bukopin. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu untuk tenan dari Bank BRI untuk bisa menikmati kemudahan beli rumah dengan KPR BRI Special HUT ke 127, suku bunganya mulai dari 2,88% per tahun, DP-nya 0%, jangka waktunya hingga 20 tahun. Sedangkan untuk Anda yang ingin mampir tentunya ke tenan dari Bank KB Bukopin, ada Star Mortgage, kemudian juga bunga KPR mulai dari 4,5%, di Star Plus deposito rupiah mulai dari 8 juta rupiah saja, Anda bisa mendapatkan rate hingga 6,25%. Ada income juga. Jadi spesial tentunya untuk event kita pada hari ini, Anda bisa menukarkan mobil bekas Anda jadi DP rumah ya. Dan juga rate KPR-nya mulai dari 2,88%, free AJB dan juga BBN ya. Tentunya hari ini juga ada tenan dari Wardah yang diskonnya 50% untuk pembelajaran kedua. Ada juga tenan dari Arebi yang bisa Anda datangi. Kemudian juga ada booth dari Semen Batu Raja. Kemudian juga ada Geraha Anandea. Kemudian ada Casabella, Build Home, Indie Home, kemudian ada juga dari Taman Sari Suwarna, Citraland, Gedung Pusri, Tamrin Home, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, Anda bisa menikmati juga tenan-tenan yang lainnya karena hari ini ada sekitar 22 tenan yang akan hadir sampai dengan 10 hari ke depan tentunya di Prime Arebi Expo Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama sesi talk show yang tentunya ini bisa menjadi edukasi juga bagi Anda yang sudah mengidam-idamkan hunian yang nyaman untuk keluarga tercinta. Untuk itu berikut kami akan persilakan rekan kami
ada Nurwulan tentunya yang akan berbincang bersama dengan narasumber kita, dan kami persilakan untuk Nurwulan untuk memimpin talk show kita pada hari ini. Terima kasih Ari, dan kembali kami mengundang untuk seluruh pengunjung Palembang Indah Mall. Silakan berkumpul di main atrium karena kita akan langsung ikuti talk show proses perizinan dan regulasi dalam percepatan pembangunan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini akan ada 3 narasumber yang hadir, yang akan juga tadi sudah disampaikan oleh Ari, akan memberikan edukasi, insight dan juga wawasan terkini tentang pembangunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga bagaimana untuk memilih hunian terbaik ataupun juga informasi-informasi penting lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kadis PU Perkim Sumatera Selatan, Bapak Basyarudin, mewakili Pangdam 2 Sriwijaya yang sudah hadir. Kami mohon tamu undangan untuk tetap berada di tempat, menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena kita akan langsung mengundang narasumber kita yang sudah hadir. Kita berikan waktu terlebih dahulu tentunya. Boleh Bapak Ibu berkenan untuk dapat mengisi tempat duduk yang ada di bagian depan terlebih dahulu. Talk show kita pada sore hari ini dengan tema proses perizinan dan regulasi dalam percepatan pembangunan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dan langsung saja kami mengundang narasumber kita yang sudah hadir untuk dapat berkenan bergabung bersama saya di atas panggung. Kami undang Kepala Dinas PUPR Kota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PU Kota Palembang, Bapak Faizal Riza STMT, untuk dapat naik ke atas panggung. Dan juga narasumber kita selanjutnya yaitu Ketua Rei Sumsel, Bapak Zewi Salim, dan Ketua Umum 8 Arebi, Bapak Paulus Kusumo, untuk dapat naik ke atas panggung. Kami silakan. Dan kami informasikan kembali kepada seluruh masyarakat dan juga pengunjung Palembang Indah Mall dan Bapak Ibu yang menyaksikan dari tempat panggung, boleh diminum Bapak, kita santai aja, kita talk show, kita berbincang-bincang santai untuk mengetahui seperti apa sih proses perizinan dan regulasi dalam percepatan pembangunan Kota Palembang di Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia dan juga yang menyaksikan melalui live streaming, saya akan langsung bertanya ini Pak ya, mohon izin, saya akan bertanya ke Pak Faizal Riza. Kota Palembang ini sangat dikenal dengan kota yang memiliki pembangunan yang sangat masif. Dari tahun ke tahunnya tentunya selalu ada pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palembang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, saat ini sedang ada proyek apakah ataupun rencana-rencana planning dari pembangunan yang ada di Kota Palembang. Disilakan Pak Faizal. Terima kasih Ibu. Izin kami dari Dinas PUPR Kota Palembang, saya mewakili Kepala Dinas PUPR yang kebetulan hari ini berhalangan. Kalau melihat pembangunan Kota Palembang, apa yang sekarang sedang dilakukan adalah kita sedang menyusun revisi RT/RW Kota Palembang Perda 15 tahun 2012, RT/RW Kota Palembang
periode 2012-2032 sekarang dalam tahap persetujuan Persub Kementerian ATR. Kemungkinan di bulan Maret RT RW Kota Palembang selesai. RT RW Kota Palembang akan direvisi menjadi RT RW Kota Palembang 2023-2043, 20 tahun. Kemudian setelah RT RW ini selesai, kita akan lanjutkan tahun ini dengan membuat RDTR Kota Palembang. Kenapa begitu penting dokumen ini? Karena sebenarnya nanti akan berkaitan dengan proses perizinan. Ketika RDTR belum selesai, padahal sekarang pemerintah sudah menyiapkan namanya OSS RBA. Tapi ketika RDTR belum ada di tiap kota kabupaten, OSS RBA ini tidak akan maksimal. Ya. Yang seharusnya orang membuat, kalau dulu KRK namanya, keterangan rencana kota, sekarang namanya kesesuaian kegiatan penguatan ruang atau KKPR, masih manual jadinya. Ketika RDTR di kota kabupaten itu belum ada. Tapi ke depan ketika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS RBA, semuanya akan secara digital akan selesai, akan lebih cepat. Ke depan kan sebenarnya Pak Jokowi itu pengen semua perizinan berusaha itu prosedurnya mudah dan cepat. Ketika software itu sudah siap, seperti kalau di perizinan bangunan itu ada SIMBG, di tata ruang itu ada OSS RBA, kita juga harus siap softwarenya, seperti yang saya sebutkan tadi, RDTR-nya harus sudah siap, sehingga apa yang diharapkan ini bisa maksimal semuanya. Mungkin itu dulu pembuka dari kami, makasih. Ya, jadi untuk saat ini sedang pembentukan ataupun juga revisi dari RT RW di Kota Palembang untuk lebih mempermudah dalam perizinan dan juga pembangunan di Kota Palembang. Baik, selanjutnya saya beralih ke Bapak Zewi Salim selaku Ketua Resumsel. Kita ini pasca pandemi COVID, semuanya ini terpengaruh, khususnya perekonomian yang ada di Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana fenomena dari minat masyarakat dalam pembelian ataupun mungkin juga pembangunan investasi dari real estate ataupun properti di Kota Palembang? Bisa dijelaskan Bapak Zewi? Disilakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena beberapa hari yang lalu kita sudah close meeting dengan Kementerian PUPR dan Tapera, yang mana di tahun 2022 ini ada sedikit fenomena terkait dengan peningkatan penjualan properti yang kita ketahui selama 2 tahun, properti ini mengalami stagnan dan cenderung menurun. Dan di tahun 2022 ini pertumbuhan properti sudah menyentuh di angka double digit ya, di atas 11 sampai 15%. Dan rata-rata peminat dari pembeli rumah itu adalah kalangan milenial yang berkisar di umur 25 sampai 45 tahun. Dan mayoritas perumahan yang mereka beli itu di kisaran di bawah harga 1 miliar, di bawah 1 miliar ya. Jadi ya kelas-kelas middle up gitu ya Mbak. Dan kita apresiasi bahwa pertumbuhan penyerapan KPR untuk Indonesia kita nomor 5 ya, provinsi untuk Sumatera kita nomor 1, mungkin itu Mbak. Jadi sangat besar demand dan tumbuhnya penyerapan KPR, pembelian rumah itu sampai double digit ya, mungkin itu. Wow, fakta yang luar biasa, ternyata malah kalangan milenial ya Bapak Zewi ya, yang sekarang ini lebih melek properti atau investasi. Tadi dikatakan kalangan milenial yang harganya kurang lebih 1 miliar ke bawah untuk menginvestasikan dananya dalam membeli hunian. Nah, betul. Saya beralih ke Bapak Paulus selanjutnya. Untuk tren dari properti atau hunian ya, yang saat ini kita bahas di Prime Area Expo, secara nasional itu seperti apa? Kalau di Kota Palembang tadi faktanya ternyata masyarakat kaum milenial ini yang semakin sadar pentingnya investasi untuk tempat tinggal ataupun hunian. Kalau secara nasional seperti apa Bapak? Oke, terima kasih. Kalau secara nasional
Saya mungkin kategori market ini kita split dua ya, untuk primary dan secondary. Untuk primary memang dalam 3 tahun terakhir di awal pandemi itu mengalami perlambatan. Tapi dalam menjelang 2 tahun terakhir itu memang seperti yang Pak Zewi sampaikan, angka menunjukkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk secara nasional di pangsa secondary sendiri, memang ada perlambatan karena COVID juga, tapi ada perbedaan di beberapa segmen market, terutama untuk yang komersil, di mana dengan kondisi pandemi yang memberikan tekanan kepada bisnis yang terkait dengan leisure, tapi ternyata untuk transaksinya itu untuk investor melihat itu opportunity. Jadi justru transaksi-transaksi seperti hotel di menengah yang harga beberapa ratus miliar itu cukup signifikan. Dan kemudian untuk rumah-rumah yang menengah atas relatif cukup baik karena memang secara bisnis mereka slowing down. Tapi untuk kalangan menengah atas ini mereka tetap bisa belanja untuk rumah-rumah kelas menengah atas, terutama di Jabodetabek. Kurang lebih begitu, terima kasih. Jadi bisa dikatakan meskipun ada pandemi COVID ini tidak terlalu berpengaruh ya Bapak ya untuk kesadaran masyarakat untuk dapat memiliki hunian investasi yang terbaik ya Bapak? Yes, karena kalau dari sisi investment ketika krisis terjadi sebagian masyarakat kita yang memang cash flow-nya kuat justru melihat itu sebagai opportunity. Jadi market bisa tetap terjaga. Baik, saya kembali ke Pak Faisal lagi nih Pak. Disampaikan masih saat ini persiapan dalam pembentukan RT RW di Kota Palembang untuk lebih mempermudah ataupun menata pembangunan lebih baik di Kota Palembang. Nah, bagaimana dengan koneksi ataupun relasi antara para investor, owner-owner dari real estate ini untuk mengajukan perizinan? Apakah ada syarat-syarat tertentu apa yang bisa dipersiapkan untuk lebih mempermudah pembangunan di Kota Palembang? Terima kasih. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang apa yang sering disebut Omnibus Law, semangatnya sebenarnya mempermudah proses perizinan, mempercepat prosedur dan memperpendek waktu. Tapi memang perubahan yang dari manual ke digital, artinya perubahan kebiasaan, itu memang akhirnya diartikan seperti tambah sulit perizinan ini. Iya. Karena biasanya manual, kemudian jadi digital. 2 poin banyak sebenarnya yang agak berubah setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, tapi 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama tadi, dari manual ke digital, artinya sekarang untuk mengurus perizinan itu lewat aplikasi berbasis web namanya SIMBG. SIMBG, mungkin kalau cara-caranya sudah banyak bisa dilihat di YouTube ya. Bagaimana sebagai penyedia itu mendaftar di aplikasi SIMBG. Kemudian poin kedua yang penting juga saya garis bawahi adalah pemenuhan standar teknis sekarang nih. Kenapa setiap perizinan bangunan itu harus memenuhi standar teknis? Sebenarnya untuk menjamin keamanan manusia yang melakukan kegiatan itu di dalam bangunan. Ada 4 hal keandalan bangunan itu: keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan kenyamanan. Contoh misalnya kenapa saya bilang perlu memenuhi standar teknis. Gempa di Jogja, gempa di Tasikmalaya 2006, gempa di Tasikmalaya 2009, banyak hunian yang roboh Pak. Ternyata ketika kita lihat dari fotonya dan juga ahli yang melihat, banyak bangunan di sana tidak memenuhi standar teknis. Contoh, temuan antara dinding itu yang harusnya dipasang kolom praktis itu nggak dipasang. Itu tidak memenuhi standar teknis. Kemudian kalau yang gempa Padang tahun 2009 itu banyak banyak fungsi usaha yang roboh. Ternyata ketika dilihat bahwa banyak bangunan usaha di Padang itu tidak memenuhi prinsip, kalau di teknik sipil itu ada istilahnya strong column weak beam. Artinya ketika bangunan itu goyang karena gempa, itu kolomnya tidak boleh roboh duluan, tapi baloknya yang harus patah. Nah di Padang kemarin kalau kita lihat dari foto banyak yang kolomnya duluan patah, sehingga roboh. Sekali goyang langsung roboh.
banyak korban jiwa. Artinya bukan gempa itu yang membunuh manusia, tetapi manusia yang membangun bangunan itulah yang sebenarnya menyebabkan banyak korban. Terus bagaimana agar bangunan-bangunan gedung ini memenuhi standar teknis? Sekarang kalau dulu IMB itu bisa digambar oleh yang punya rumah, tanda tangani terus dikirim ke dinas teknisnya, cukup dengan gambar tampak denah udah jadi, izinnya udah cukup. Tapi sekarang enggak. Gambar yang dilampirkan harus dibuat oleh orang yang bersertifikat. Malah ke depan harus oleh ahli yang mempunyai lisensi. Belum ada tapi di ini karena nanti di tempat Pak Basar nanti yang mengeluarkan lisensi. Kemudian setelah dokumen rencana itu dibuat dan sesuai standar teknis, itu akan diuji, masuk ke SIMBG, kemudian kita jadwalkan untuk diadakan konsultasi, diuji oleh tim profesi ahli atau tim persetujuan teknis. Diuji apakah gambar ini sudah sesuai teknis, apakah luas jendelanya sudah sesuai dengan luas lantainya. Misalnya kalau luas lantai 10 meter persegi minimal 5% harus ada bukaan jendela. Artinya hal-hal seperti itu yang kita pastikan memenuhi standar teknis. Bukan persepsi ya, menurut saya kadang-kadang jadi perdebatan tuh apakah persepsi si TPA atau persepsi perencana. Tapi yang kita pegang adalah SNI. SNI mengatakan apa dan itulah yang harus kita pastikan dipenuhi oleh bangunan-bangunan tersebut. Kemudian di dalam perizinan itu juga tidak diharuskan si perencana hadir, tapi dia juga bisa melalui online. Kan sekarang sistemnya seperti itu Bu, harus datang, setiap orang tuh kita harus bergeser. Zoom, kami rapat Zoom, apalagi kalau ini kita bisa melalui Zoom konsultasinya. Kemudian sampai saat ini perizinan di Kota Palembang melalui SIMBG itu dari Maret ya, sebenarnya SIMBG ini dari April 2021. Tapi waktu itu karena perdanya belum siap, kita baru start di Maret 2022. Itu ada 1275 yang masuk ke kami, yang sudah keluar sampai Desember tadi 615 berkas. Kenapa masih terjadi perlambatan lah menurut kami ya. Pertama karena pemohon-pemohon juga belum siap tadi. Yang tadi awalnya menggambar sendiri sekarang harus meng-hire ahli. Ya seperti itu kan. Kemudian juga dari kami juga belum TPA-nya jumlahnya ya, belum cukup. Tapi saya yakin nanti ke depan beriringan dengan waktu semua ini akan optimal. Aplikasi SIMBG ini akan optimal setelah RDTR selesai, orang-orang TPA sudah siap, pemohon juga sudah siap, ini akan tercapai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik Pak Faisal, saya kembali beralih ke Bapak Sewi. Disampaikan tadi ada beberapa standar yang seharusnya ya Bapak ya, yang mungkin sampai saat ini belum secara sepenuhnya dipenuhi oleh beberapa hunian, apakah itu properti dari perumahan pribadi ataupun juga yang dibangun oleh rekan-rekan investor, rekan-rekan owner dari real estate perumahan di Kota Palembang. Nah, Pak Zewi sendiri mungkin bisa dijelaskan seperti apa kriteria atau karakteristik dari perumahan di Kota Palembang tadi yang bisa dikatakan yang terbaik, yang paling cocok dihuni dan juga paling penting sebagai investment di masa depan. Ya, terima kasih. Tadi kalau Pak Faisal menjawab terkait dengan perizinan, nah ini saya selaku Ketua HARI bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana rumah yang memang layak huni. Rumah yang layak huni itu memiliki beberapa kriteria, salah satunya terkait dengan prasarana sarana umum atau PSU yang memadai ya. Terus yang kedua, dekat dengan fasilitas umum, dalam hal ini dengan rumah sekolah, rumah sakit, terminal ya. Terus yang ketiga, masalah karakter bangunan, karakteristik bangunan. Karakteristik bangunan sesuai dengan peraturan Menteri Permen nomor 403. Di situ sudah diatur bagaimana masalah pencahayaan, sirkulasi udara, ya. Dan
dengan kemarin Dinas Kota Palembang juga sudah mengesahkan bagaimana satu komplek perumahan itu yang sekarang harus memiliki 40% ya, 40% dari luas lahan yang akan dibangun. Jadi 40%-nya itu untuk fasilitas umum. Jadi ruang terbukanya juga ada. Bukan hanya semua tanah yang kita sediakan hanya untuk bangunan, tetapi ada space 40% yang kosong ya. Di situ bisa kita ya kalau cari developer yang benar-benar memiliki aturan atau perizinan yang sudah keluar, karena itu sudah melalui filterisasi dari Dinas Kota Palembang, yang mana persentase sekarang 60-40 ya. Kalau tahun kemarin ya itu belum disahkan, itu 70-30 ya Pak Faisal ya. Nah kalau tahun 2022 ini 60-40, begitu Mbak, terima kasih. Baik, dengan beberapa kriteria tadi salah satunya ada 60% untuk perumahan, 40% untuk fasilitas umum. Saya yakin juga di sini tenan-tenan kita yang bergabung ini sudah memenuhi ya Bapak ya, untuk kriteria-kriteria dari hunian terbaik yang harus dimiliki sebagai investasi, dan juga hunian yang nyaman, yang berkesan, dan juga tadi paling penting mungkin kalau untuk 1-2 tahun saat ini tidak terasa untuk investasinya ya Bapak ya, tapi untuk jangka panjang pasti akan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Nah saya kembali beralih ke Bapak Paulus. Kalau di Kota Palembang mungkin dengan struktur bangunan ataupun juga kondisi lingkungan ada beberapa spesifikasi yang tadi sudah disampaikan cocok untuk dihuni yang harus dipenuhi. Secara skala besar ini Bapak, untuk di Indonesia sendiri, apakah ada ciri-ciri ataupun spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi bukan hanya dari developer saja, tapi mungkin dari perseorangan yang ingin membangun suatu hunian ataupun juga properti, bukan hanya rumah saja Bapak? Oke, saya rasa pandemi ini memberi sebuah pengaruh yang cukup signifikan terhadap development ya. Terutama kalau untuk di daerah-daerah kota besar sekarang ini tren itu memperhatikan lingkungan tempat kerja itu sekarang trennya cukup tinggi. Jadi developer baru sekarang ini dalam mengeluarkan produk memperhatikan kebutuhan orang untuk bekerja dari rumah. Jadi secara nasional. Jadi kalau dari apa yang disampaikan Pak Zail dan dari Pak Tau itu cukup nyambung ya secara nasional ya. Jadi lepas daripada apakah mau di kota besar atau mau di kota kecil, di Jakarta sendiri, daerah-daerah suburb sekarang seperti daerah Serpong, developer itu sudah menyediakan fasilitas yang disediakan untuk lebih baik, untuk bekerja di rumah juga lebih baik, yang mendukung lah. Jadi dengan adanya pandemi itu hal-hal demikian jadi lebih diperhatikan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang memang di mana masyarakat ini dituntut untuk fleksibel ya Bapak ya? Yes. Baik. Yes. Saya kembali beralih ke Pak Faisal. Ini kembali lagi membahas tentang regulasi atau aturan perizinan. Mungkin rekan-rekan dari developer atau dari real estate di sini, adakah pembaharuan atau syarat-syarat terbaru yang mungkin bisa kembali Bapak jelaskan apa saja sih yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau mungkin masyarakat dalam membangun baik itu hunian ataupun apapun yang ingin dibangun di Kota Palembang. Silakan Bapak. Ya, tadi Pak Zebi mengingatkan kita memang ada perda baru terkait sarana umum yang harus disediakan satu perumahan, yaitu 40% untuk PSU, 60% untuk bisa dipakai untuk coupling rumah. Tujuannya sebenarnya itu untuk menjamin perumahan itu tidak kumuh, ya kan? Kalau di perumahan kurang sarana prasarana, tidak jalannya kecil, saluran tidak ada, tempat sampah tidak ada, RTH di mana tempat manusia itu bersosialisasi tidak ada. Itu secara itu ke depan pasti dipastikan akan jadi kumuh. Makanya mulai tahun ini PSU-nya kita perbesar 40%. Itu yang baru tadi diingetin Pak Zewi. Kemudian juga tadi juga soal perda tata ruang tadi juga itu, tapi belum belum disahkan. Mungkin di sekitar bulan Maret RT RW Kota Palembang selesai dan RDTR insya Allah selesai tahun ini.
Ya, kemudian kenapa tadi disinggung juga oleh Pak Eni tadi, memang ke depan perumahan itu arahnya ke smart sustainable. Rumah sebagai bangunan entitas terkecil dari pembentuk kota, harus kita mulai dari situ. Kalau sustainable ini tidak akan tercapai kalau dari rumahnya saja nggak mulai. Pembentuk kota itu kan jalan, jembatan, prasarana lah, termasuk bangunan. Saya sepakat ke depan memang rumah itu harus konsepnya seperti Pak Basar sampaikan tadi, istilahnya kalau di kami itu ada istilah bangunan gedung hijau, green building. Artinya bangunan itu harus menghemat sumber daya, energi, air, sampah dan sebagainya. Mungkin ke depan arahnya seperti itu. Kalau sekarang Pak Zewi masih rumah itu layak fungsi, dapat PBG layak fungsi, memenuhi 4K tadi. Tapi ke depan adalah yang kita nilai ada bangunan gedung hijau. Mungkin itu yang arahnya ke depan. Makasih. Smart, sustainable, dengan menggunakan ramah lingkungan, yang mana juga beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia itu menetapkan Kota Pagar Alam ini menjadi kota Green City. Jadi kita Kota Palembang juga jangan mau kalah ya Bapak-bapak dan juga dari seluruh owner developer di sini bisa harus menyeimbangkan antara pembangunan yang layak huni tadi, yang nyaman, yang well organized, tapi juga bisa memperhatikan lingkungan. Nah, Pak Zewi boleh singkat saja disampaikan kepada masyarakat Kota Palembang ataupun yang menyaksikan melalui YouTube, kanal YouTube, pesan-pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kalangan milenial atau masyarakat untuk memilih hunian ataupun properti terbaik di Sumatera Selatan? Iya, terima kasih. Jadi sedikit saran dan info kepada masyarakat Kota Palembang khususnya, terutama masyarakat yang ingin membeli rumah. Pastikan rumah yang dibeli, ya, pastikan rumah yang akan dibeli jelas akan legalitas, jelas developernya siapa. Nah, masalah developernya siapa, bagaimana karakternya, itu bisa menghubungi Kesekretariatan Real Estate Indonesia. Kami akan bisa memberikan informasi apakah developer tersebut mempunyai karakter yang baik atau tidak. Terus yang ketiga, cek lagi masalah perizinan. Ya, kalau dulu kita kenal yang namanya IMB, kalau sekarang PBG ya Pak Faisal ya. Nah, setelah perizinannya sudah ada jelas, terus bagaimana dengan legalitas hak miliknya? Apakah sertifikat ini aman dalam hal tidak digadaikan ke bank, atau sertifikat ini masih bersifat induk atau belum dipecah? Nah, ini harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, yang keempat, pastikan bank pemberi KPR-nya memberikan kemudahan. Jadi di sini kita lihat ada beberapa perbankan yang hadir, yang memang di sini ada Bank Bukopin, Bank BTN, Bank BRI, ya. Nah, disinilah kita bermitra. Biasanya kami pengembang itu bermitra dengan bank-bank yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup, dan yang mungkin yang sedikit lagi yang bisa kami sampaikan, jauhkan dari pembelian kredit tanpa melalui bank, mungkin itu. Baik, syarat-syarat yang tadi disebutkan, kita yakin Prime Arabi Expo ini sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat Kota Palembang memilih hunian dan juga properti terbaik. Jadi jangan ragu lagi, langsung saja 10 hari ke depan di sini ada beberapa tenan, ada sekitar 20 tenan yang akan menghadirkan hunian ataupun properti terbaik yang sesuai dengan kriteria Bapak Ibu masyarakat sekalian. Langsung saja kunjungi Prime Arabi Expo di Palembang Indah Mall. Dan yang terakhir Pak Paulus, silakan juga dapat menyampaikan saran-saran ataupun harapan-harapan singkatnya untuk masyarakat Sumatera Selatan terkait dengan properti hunian terbaik di saat ini. Silakan. Oke, buat warga Palembang, seperti tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, saran kami dari Asosiasi Real Estate Broker, ketika memang memilih sebuah properti, pastikan bahwa penataannya itu memenuhi unsur-unsur regulasi yang memang ditetapkan oleh pemerintah, karena itu memang yang terbaik. Dan dari sisi investasi itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, dari sisi saudara tua kami, Ray,
kami juga berharap masyarakat mulai berani dalam membeli produk investasi atau untuk hunian properti ini, lebih berani mempertanyakan tentang legalitas dari proyek-proyek akan dibeli. Karena memang itu hal-hal seperti itu yang seringkali kita juga menemui banyak kesulitan ketika legalitasnya tidak dipenuhi, kemudian terjadi penjualan, ya anggota-anggota kita juga cukup banyak dapat kesulitan. Dan supaya masyarakat juga dapat menikmati produk yang baik, harus berani. Jadi tanya tentang legalitas seperti yang tadi disampaikan Pak Zewi, kemudian perizinannya bagaimana, dan pastikan konsepnya itu memenuhi RUTR, EDTR yang benar. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Dan sepertinya Bapak Ibu hadirin, demikian talk show dengan tema proses perizinan dan regulasi dalam percepatan pembangunan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, Bapak Faisal Riza STMT, terima kasih Bapak. Dan juga Ketua REI Sumatera Selatan atau Real Estate Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Zewi Salim. Dan juga Ketua Umum 8 AREBI, Bapak Paulus Kusumo yang hadir di Kota Palembang, terima kasih. Dan semoga informasi edukasi tadi yang telah disampaikan oleh 3 narasumber kita ini menjadi edukasi yang bermanfaat untuk menjadikan kita masyarakat yang paham tentang memilih hunian, properti yang sesuai dengan legalitas, sesuai dengan hukumnya yang jelas, dan juga bisa menjadi investasi jangka panjang terbaik untuk kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 3 narasumber kita, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Faisal Riza, Bapak Zewi Salim, dan Bapak Paulus Kusumo yang sudah menjadi narasumber kita dalam talk show Prime AREBI Expo. Dan tadi sudah disampaikan, kita masih ada 1 sesi lagi untuk talk show selanjutnya yang akan dipandu oleh rekan saya. Namun kami kembali mengundang untuk seluruh masyarakat Palembang Indah Mall ataupun pengunjung dari Palembang Indah Mall yang sudah hadir ataupun masih berada di sekitaran area main atrium, boleh berkumpul di main atrium ini. Berkenan kepada narasumber untuk dapat kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi kepada 3 narasumber. Mohon izin untuk dapat kembali ke tempat, mohon maaf Bapak, kita undang. MC belum terinfo, baik. Dan akan menyerahkan Ketua Pelaksana kita, disilakan kepada 3 narasumber kita untuk dapat kembali naik ke atas panggung. Kita akan menyaksikan penyerahan apresiasi berupa penghargaan kepada narasumber kita. Dan ada merchandise ini yang diserahkan untuk 3 narasumber kita, persembahan dari Garuda Indonesia. Baik, sedang kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dan apresiasi kepada 3 narasumber kita diserahkan langsung oleh founder Income Realty, Ketua AREBI Sumatera Selatan, Ketua Pelaksana kita, Ibu Endang Wasyati Wirono. Persembahan dari Garuda Indonesia. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Ketua DPD REI Sumsel, Bapak Zewi Salim. Dan berikutnya penyerahan kepada Wakil Ketua Umum 8 AREBI, Bapak Paulus Kusumo. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, apresiasi dan ucapan terima kasih sekali lagi yang luar biasa untuk 3 narasumber kita dan Ketua Pelaksana kita yang telah menyelenggarakan event yang sangat luar biasa, event prestisius Prime AREBI Expo 2022 yang akan berlangsung dari 23 Desember hingga 1 Januari 2023. Kami silakan untuk kembali ke tempat, dan seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu hadirin yang hadir secara langsung di Palembang Indah Mall dan yang menyaksikan melalui kanal YouTube Tribus Sumsel, kita akan kembali mengikuti talk show di sesi yang kedua. Langsung saja saya undang rekan saya Ari Cihoy.
Baik, terima kasih Nurwulan ya. Sebelum kita akan lanjut ke talk show kedua ya, kita ajakin dulu nih untuk seluruh pengunjung dari Palembang Indah Mall ya. Silakan untuk Anda bisa mampir ke tenan-tenan yang hadir di Prime RIB Expo Sumatera Selatan ya. Anda bisa menikmati berbagai macam transaksi di sini atau juga untuk menikmati berbagai macam apa yang ada di tenan masing-masing ya. Ada sekitar 22 tenan yang hadir sampai dengan 10 hari ke depan ya. Baik, saya mau bagi-bagi hadiah dulu. Hadiah kita hari ini persembahan dari Garuda Food ya. Garuda Food akan bagi-bagi hadiah ya. Gampang sekali pertanyaannya. Ini spesial untuk Anda pengunjung Palembang Indah Mall yang hadir pada hari ini ya. Baik, yang bisa silakan tunjuk tangan. Pertanyaannya gampang sekali, ada hadiah spesial akan kita bagikan. Siapa yang tahu nama acara kita pada hari ini? Wah, tunjuk tangan luar biasa. Selamat sore Ibu, kita kenalan dulu nama. Dan terjadi lagi. Aku beli ini juga. Soalnya ada promo ongkir dari Gosen. Jadi beli mulu di online shop lokal. Tujuannya itu sekarang itu adalah refund harga mati. Mau ditawarkan apapun, kita pengennya refund. Makanya ucapan manajemen Lipo untuk meredam mungkin meninak bobokan konsumennya itu 2027 itu selesai semua. Itu mustahil. Gimana dong? Tiba-tiba panik, tiba-tiba cemas.